Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kembali lagi ke channel Wahana Tani. Kali ini kita sudah lama tidak jumpa, kebetulan lagi ada kesibukan. Jadi kali ini kita perjumpaan yang kesekian kalinya, dan saya mereview sebuah tanaman cabai yang awalnya pada saat itu kita posting lagi proses tahapannya, itu proses penggunaan lahan. Kali ini sudah mulai ditanam. Jadi pada pola tanam saat ini yaitu sistem tanam yang tidak menggunakan mulsa. Semainya juga semai tabur biasa, kita anggap aja uji nyali teman-teman. Jadi kita nanam seperti apa adanya aja, tapi kelihatannya pertumbuhannya bagus juga. Untuk itu nanti setiap saat tetap saya update ya, akan saya posting supaya teman-teman juga tahu sebenarnya pakai apa, pakai mulsa dan kayak apa kalau tidak pakai mulsa. Dan sistem tanaman cepat ini adalah sebuah cara untuk mengejar waktu yang cepat ya, waktu yang cepat. Gimana caranya supaya seorang petani cepat punya tanaman dan cepat hasil? Karena pilihannya pengen nanam cabai, kalau kita harus mau libet dulu bibit untuk membuat pembibitan sampai itu kan waktunya begitu lama, dan harus pasang mulsa. Nah, dengan kalender bulan ya, semestinya biasanya bulan 12 itu kalau bisa target kita harus sudah panen. Sehingga kenapa itu harus dipercepat ditanam. Masalah hasil tentunya prediksi saya tetap harus beda, perlakuan yang sempurna dengan perlakuan yang biasa-biasa saja. Oke teman-teman, saya kira itu. Untuk mengikuti perkembangan selanjutnya silahkan ditonton sampai habis, sampai tuntas, dan silahkan di like, subscribe-nya yang belum, dan komennya. Baik teman-teman, silahkan ikuti, tonton dan saksikan sampai habis. Oke teman-teman, ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita kali ini menanam dengan sistem tanam tidak menggunakan mulsa ya, tidak menggunakan mulsa. Jadi yang ditanam ini, kalau ini cabai teropong ya, kalau bahasa orang petani nyebut itu cabai teropong, cabai besar. Ini cabai besar. Ini saya ada dua jenis tanaman. Jadi yang di sebelah sini, ini, nah ini ya, sampai belakang sana ya, sampai belakang sana, sampai ujung sana itu cabai teropong. Nah sementara yang di sini nanti yaitu cabai keriting besar ya, varietas jitu. Di sini cabai teropong besar, cabai keriting besar, cabai besar ya, keriting. Ini varietas jitu. Kenapa saya menggunakan itu? Karena beberapa kali ditanam di wilayah sini, ternyata cabai jitu itu cocok ya, cocok. Dia beratnya boleh, panjangnya juga luar biasa, sehingga tidak
menguntungkan bagi petani untuk mendapatkan berat ya, kiloannya itu menguntungkan, sangat menguntungkan sekali. Tapi kalau cabai yang merek lain seperti kayak yang biasa kita tanam itu kemarin lado itu untuk beberapa saat yang dulu itu memang andalan kita kan lado dari panah merah itu. Tapi sudah beberapa saat itu ada beberapa perubahan kelihatannya bibit itu. Perasaan sih ada beberapa perubahan. Gampang kena penyakit yang model menguning di atas itu kayak tungau itu. Terus buahnya juga itu kadang-kadang bajang ya. Sudah tua, belum tua tapi dia menguning terus kosong isinya, kempes itu, terus bajang istilah bilangnya petani di sini menyebut bajang itu. Nah, hasil beberapa uji tanam kemarin teman-teman itu menggunakan bibit ini kelihatannya bagus, sehingga ya walaupun agak kadang susah kita mendapatkan bibitnya, ya kita mencoba itu. Nah, kali ini saya tidak menggunakan tidak menggunakan mulsa. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, kita mengejar waktu supaya kita itu punya kalender di bulan 12 itu sudah panen. Nah, gimana caranya? Karena ini waktu mepet, kita butuh punya tanaman ya. Ini sudah masalah hasil, kita sudah barangkali kita sudah sadar bahwa tentu mungkin dari segi perawatan kita harus membersihkan rumputnya ya, terus nanti itu pokoknya gulumannya banyak lah. Nah, dari itu terus pertumbuhannya mungkin dari sistem pemupukannya juga mungkin ada banyak yang penguapan. Nah, itu kita sudah paham risikonya, dan tentu gimana kita menyiasati supaya itu tetap hasilnya bagus ya. Itu beberapa hal kelemahan, tapi tentu kita tetap akan menutupi dari berbagai macam kelemahan itu. Iku pupuk kamu? Pupuk pomi? Iya, kakak beri bicara saya itu. Ora gosong kah? Enggak. Iku coba pupuk pomi piro jeng ngono pisan? Pisan. Itu adalah salah satu cara mupuk ketika masih kecil. Jadi ketika masih kecil pun dia sudah dapat dilakukan pemupukan, cuma dosisnya yang tidak perlu banyak ya, sekedarnya aja. Yang penting dia ibarat kita sebuah manusia ya, kayak kita. Kalau kita masih kecil tentunya makannya ya sedikit, kalau sudah besar makanya kadang ditambah. Nah, itu sama halnya dengan tanaman. Nah, gimana caranya kita itu nantinya kita bisa mengukur kebutuhan pupuk atau kebutuhan makanan pada tanaman itu sendiri gitu. Itu yang kita perlu pelajari. Nah, sehingga kita dengan waktu yang singkat kita sudah punya tanaman, walaupun tidak begitu sempurna dengan pola tanamnya ya teman-teman ya. Nah, ini pertumbuhannya lumayan juga, tapi rumputnya juga lumayan. Nah, gimana cara menyiasati? Nanti kita yaitu menggunakan mungkin pelan-pelan ketika belum ada embun ya, sebelum ada angin ke embun. Nah, nanti itu kita basmi dengan racun herbisida
pembakar itu, sehingga tidak terlalu berpengaruh kepada akar. Ini adalah usia tanaman. Ini seminggu ya, Mo ya? Seminggu. Nah, usia tanaman seminggu. Bibit umur 15 hari ditanam. Awalnya mungkin sekitar berapa senti. Ini bagus juga pertumbuhannya. Itu di situ. Jadi ini sebuah pelajaran jika ingin punya tanaman cepat, terus menginginkan sebuah tanaman itu tapi tidak sempat bertemu saya dengan cara ini. Dan ini juga pernah saya lakukan berkali-kali. Nah, terkecuali persiapan kita, ya, persiapan kita siap. Nah, atau bahkan kadang-kadang terbelenggu dengan modal, ya, ingin nanam luas apa itu ya, itu sudah kayak gini aja. Yang penting kita itu namanya petani ya tetap bertani, petani sayur ya kayak gini. Ketika nanti kita punya modal banyak, siap ya kita melakukan itu. Tapi kembali lagi ya itu tadi, kadang-kadang harga cabai itu kan waktu-waktu tertentu mahal. Untuk itu kita mencari selah itu ya dengan berbagai macam cara lah. Nah, biar beda dengan kita itu melakukan tanaman dengan sistem demplot atau uji coba. Kalau uji coba kita harus melakukan dengan cara sempurna, walaupun tidak luas, tapi kita akan mengamati pertumbuhan dan hasilnya mulai populasi buah hingga pertumbuhan dari sebuah tanaman itu sendiri. Tapi kita ini mencari hasil, ingin mencari hasil dari usaha tani itu. Oke teman-teman, ini tadi salah satu review tanaman. Ya ini kebetulan tanaman saya sendiri ini, seluas 1 hektar dengan tenaga 1 orang aja. Dan salah satunya ini adalah tenaga kerja dari Jawa ya teman-teman ya, memang sudah ahlinya ahli lah. Jadi mereka memang petani yang sudah lama, sehingga kita minta untuk kita rekrut sebagai tenaga lah. Kalau kurang dikit-dikit nanti ngambil tenaga harian lepas, itu bisa membantu. Salah satunya pembersihan rumput apa itu kayak gini, gulma. Nah ini kayak gini nanti kan di bawah pohon tidak bisa kita semprot nih. Nah ini harus dicabut nanti sambil proses pembibilan nanti itu ya. Ini umur seminggu, bibit umur 15 hari udah bagus ini teman-teman. Dari pertumbuhan ini, jika tidak ada halangan perubahan di pertumbuhan, wajib dimodali ya. Mulai pupuknya apanya kita genjot, karena tanaman itu bisa kita lihat bisa diperjuangkan atau harus dibunuh diganti tanaman lain. Ketika pertumbuhannya memang susah, berarti memang sebuah tanah itu sendiri mungkin sudah bosan dengan pola tanam yang tidak berganti-ganti itu terus, atau dengan suhu saat ini itu tidak pas bisa. Nah, tapi kalau kayak gini kelihatannya bagus. Ini bagus ya. Ini patut diperjuangkan. Walaupun bentuknya kayak gini masih kecil, tapi nanti pada saat umur sekian, silakan teman-teman channel Wahana Tani menyaksikan ya pertumbuhan dari setiap saat demi saat. Itu nanti bisa kita buktikan. Oke teman-teman, liputan pagi ini cukup di sini. Sebenarnya saya ini masih belum full sehat. Cuaca di minggu ini untuk kesehatan kelihatannya kurang cocok. Banyak
pada petani maupun orang-orang biasa mengalami flu, meriang. Nah, termasuk saya kemarin terjangkit sempat 3 hari. Nah, 3 hari selesai saya ada kegiatan jalan ke Samarinda. Nah, ini sepulang saya menengok kebun. Nah, ini pertumbuhan yang bagus, teman-teman. Iya lupa. Oke, tadi sudah mau saya tutup. Liputan hari ini sampai di sini. Nanti setiap saat akan saya update. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah motivasi, semangat untuk teman-teman para petani untuk berkarya, berbudidaya, beragrobisnis ya, di pertanian. Jadi jangan berkecil hati sebagai petani, tetap bersemangat untuk menjalankan usaha taninya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.